Bisa seorang wanita guru agama di Grobogan, Jawa Tengah dilaporkan ke polisi diduga telah memaksa siswanya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Perbuatan tersebut terbongkar setelah warga menggerebek keduanya ketika sedang berhubungan dalam kamar mandi di rumah pelaku. Kakek dan nenek YS, siswa SMP di Grobogan, Jawa Tengah, didampingi oleh beberapa saksi dan keluarga mendatangi kantor lembaga bantuan hukum. Mereka meminta pendampingan untuk melaporkan ST, seorang guru agama wanita asal desa Sedang Harjo, Karangrayung, Grobogan, Jawa Tengah, ke Komisi Perlindungan Anak dan Polisi. Diduga ST memaksa YS untuk melayani nafsu bejatnya. Perilaku menyimpang guru wanita ini telah dilakukan ke korban sejak 2 tahun lalu, ketika YS masih duduk di bangku kelas 8 hingga kelas 9. Korban mengaku dirayu oleh ST dengan iming-iming akan diberikan uang dan pakaian jika mau melayaninya. Hubungan mesum ini telah dilakukan ST sebanyak 10 kali di rumah pelaku sendiri. YS tidak berani menolak ajakan ST untuk berhubungan karena merasa takut. Sebelumnya warga tidak menaruh curiga keduanya karena berpikir korban sedang belajar mengaji di rumah pelaku. Kecurigaan warga muncul ketika melihat pelaku dan korban masuk ke dalam kamar mandi di belakang rumah. Iya, bocah itu lewat di samping rumah saya. Kalian itu kapan? Udah lama, Pak. Sempat mergoki berapa kali? 3 kali. 3 kali. Ya. Terus digerebek? Saya itu waktu itu yang kedua kali dia melakukan di kamar mandi. Saya waktu itu mau wudhu, sholat isya. Dengan bukti dan saksi yang telah dipersiapkan, pihak pendamping telah melengkapi semua berkas yang akan diserahkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Grobogan. Sebab itu dipaksa oleh Bu Siti untuk melakukan hubungan seksualitas di tempatnya. Saat ini korban sudah tidak lagi masuk sekolah dan mengikuti ujian akhir sekolah pasca digerebek, karena hingga saat ini masih mengalami rasa trauma dan malu untuk bertemu dengan teman dan guru sekolah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana seorang ketua RW di Kota Malang ditangkap Satreskrim Polresta Malang Kota karena dilaporkan telah mencabuli 7 bocah. Nah, ini sementara itu polisi masih terus melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan korban akan bertambah. Kapolresta Malang Kota bersama jajaran Dinsos Kota Malang dan UPT Dinsos Provinsi mendatangi rumah salah seorang korban pencabulan ketua RW di Jalan Ikan Kepiting, Blimbing, Kota Malang. Ada 3 korban dari total 7 orang korban yang telah melapor menjadi korban pencabulan. Kemarin tepatnya hari Jumat jam 11 malam atas nama RPPS dan korban yang sudah mengakui dan melapor kurang lebih ada 7 orang dan masih dikembangkan, kan masih bertambah 7 orang tadi anak-anak. Tadi di sana korban ada 3, 1 kelas 5 SD, 1 kelas SMP kelas 3 dan 1 lagi sudah putus sekolah, tapi kalau masih sekolah lanjut dia kurang lebih kelas SMA kelas 2 teman-teman. Modus pelaku mencabuli korban dengan menjanjikan membelikan barang-barang dan memberi uang saku. Warga mengaku lega dengan tertangkapnya predator anak di lingkungan mereka. Meskipun tidak pernah menyangka, karena ketua RW ini dikenal aktif dalam kehidupan bertetangga. Hari ini ya memang dia ya bagus baik ya, nggak nyangka kalau punya pikiran segitu, saya nggak tahu. Itu saya juga kerja, Mbak. Para korban ini selanjutnya mendapatkan pendampingan psikologi untuk menghilangkan trauma. Satreskrim Polresta Malang Kota masih terus mendalami dan mengembangkan kasus pencabulan ini. Tidak tutup kemungkinan korban PBS akan bertambah. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, bisa tagih janji dinikahi resmi seorang wanita muda di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya taruna sekolah pelayaran yang juga suami sirinya. Korban hanya mendapat janji manis saat hamil 9 bulan, hingga kini sang bayi sudah lahir dan berusia 6 bulan. SM, wanita 21 tahun ini mendatangi sentra pelayaran kepolisian Polrestabes Makassar melaporkan suami sirinya yang juga taruna sekolah pelayaran ternama di Makassar, Sulawesi Selatan.
Ia mengaku dianiaya hingga babak belur dan sempat tidak bisa berjalan saat menagih janji dinikahi secara resmi. Korban mengaku hanya mendapat janji manis saat dinikahi siri karena hamil. Pelaku berjanji akan menafkahi korban dan anak hasil hubungan mereka yang kini berusia 6 bulan. Dia bilang dia mau lanjut dulu sekolahnya, habis itu dia berlayar, terus itu nanti pas pulang dari berlayar dia mau menikah resmi, tapi dia tidak tepati itu janjinya. Sementara itu polisi menyatakan telah menetapkan taruna sekolah pelayaran itu sebagai tersangka. Penganiayaan itu terjadi karena tersangka kesal terus ditagih menikahi korban. Korban dan tersangka ini awalnya dia pacaran terus hamil. Hamil dinikahkan lah, karena hamil nikahlah. Dinikahkan dia itu nikah siri. Jadi si perempuan ini karena sudah hamil dan sudah dinikahkan, sekarang tuntutannya ini perempuan selalu menuntut untuk dinafkahi. Sedangkan ini masih statusnya masih kurang, masih pelajar. Dia tuntut dinafkahi dan dituntut juga nikahnya harus nikah sah. Itu yang dituntut, karena dituntut terus melakukan penganiayaan. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Nah, ini dia Togiada kasus yang memilukan sekali begitu ya, di mana seorang wanita ini penyandang disabilitas di Bandung, Jawa Barat diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh oknum bank keliling. Ya, korban disetubuhi oleh 9 orang dengan waktu yang berbeda hingga hamil. Seorang pria bejat yang disinyalir oknum bank keliling melakukan kekerasan seksual terhadap seorang wanita penyandang disabilitas di Bandung, Jawa Barat. N alami kekerasan seksual tidak hanya oleh 1 orang, namun menurut keluarga sekitar 9 orang. Para pelaku merupakan karyawan bank keliling yang biasa nongkrong di tempat korban bekerja. Korban yang memiliki keterbatasan fisik dan mental tidak bisa bicara dengan mendengar itu ternyata malah dimanfaatkan oleh para pelaku dengan mengajaknya berhubungan layaknya suami istri. Keluarga yang curiga akan perubahan tubuh korban akhirnya menanyakan ke korban dengan cara menuliskan pertanyaan. Dan ternyata betul saja, korban dihamili para lelaki yang memanfaatkan kekurangan korban. Hal itu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan ke bidan bahwa korban hamil menginjak 6 bulan lebih. Besoknya saya langsung bawa ke puskesmas untuk periksa, ternyata udah 6 bulan. Dan kemarin udah di Medika sama kepolisian di rumah sakit Medika itu sudah 6 bulan. Memang perkiraan lahir April dan alhamdulillah bayinya sehat, laki-laki. Saat ini di Treskrimum Polda Jabar tengah melakukan lidik atas kejadian tersebut. Sementara atas kejadian itu, keluarga korban menaruh harapan besar agar para pelaku segera ditangkap. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, iNews melaporkan.